conclusion, teaching speaking to young learners should be fun, active, and sportive. Jadi kesimpulan pada hari ini, yang pertama itu teaching speaking ini nih sangat-sangat diharuskan untuk menjadi fun atau senang, enjoyable, kemudian ada aktif dan juga supportive, saling mensupport. Kemudian yang kedua, fokus on building confidence and communication, not perfection. Ingat, kita nggak boleh jadi perfect. Ada satu quotes yang mengatakan kita jangan jadi perfect, tapi jadilah otentik atau jadilah diri sendiri tadi. Don't be perfect, but be authentic. Nah, gitu. Dan di sini fokusnya ke confidence, ya, atau rasa percaya diri tadi, and communication, dan komunikasinya mereka, not perfection. Jadi tidak ada kata-kata perfect mereka belajar itu. Selalu ada kesalahan, dan itu yang membuat kita lancar, oke? Kemudian yang ketiga, use a variety of creative activities to keep students engaged. Jadi kita menggunakan variasi dari kreativitasnya kita atau aktivitas yang akan kita buat secara kreatif tadi untuk membuat membuat siswa itu jadi lebih semangat. Yang terakhir, let children enjoy speaking English. Ini kadang-kadang jadi hambatan bagi kita. Mentang-mentang orangnya nggak bisa bahasa Inggris, kemudian kita tertawain bahasa Inggrisnya mereka. Be nice, guys. Jadi kita harus bersikap, oh iya, belajar terus. Oke? Oke, that's it. Okay, thank you for our presenter. We open a session for critique and suggestion. Any critique and suggestion, guys? No? No. Okay. If there are no critique and suggestion, we open a question and answer session. Question, guys. Question, guys. Permisi moderator. Apa perbedaan mengajar speaking untuk anak-anak dan orang dewasa? Yulia. Excuse me, moderator. I want to ask. I am Yulia Wiranti. Mengapa penggunaan lagu dan permainan efektif dalam pengajaran speaking untuk young learner? Okay, next, Kai. Izin bertanya, moderator. Apakah membetulkan kesalahan anak secara langsung? Secara langsung saat berbicara bisa menjadi masalah? Sudahi? Okay, thank you guys for your question. Give us a few minutes to discuss your question. Okay, we will try to answer your question from Ahmad. Apa perbedaan mengajar speaking untuk anak-anak dan dewasa? Anak-anak biasanya memikir tentang perhatian yang pendek, terus suka belajar melalui permainan dan sangat visual serta kinestetik. Mereka belum mampu berpikir secara abstrak dan dengan baik, sehingga proses pembelajaran harus bersifat konkret atau menyenangkan dan melibatkan aktivitas fisik. Dalam pengajaran speaking pada anak-anak, guru sebaiknya menggunakan metode seperti lagu, permainan, cerita gambar, serta pengulangan pola kalimat sederhana. Terus, di orang dewasa memiliki karakteristik yang berbeda. Mereka umumnya lebih fokus, memiliki tanggung jawab dan proses belajar, serta memiliki tujuan belajar yang jelas seperti untuk keperluan pekerjaan, studi, atau kehidupan sehari-hari.
Orang dewasa juga cenderung lebih berhati-hati dan sering merasa takut atau malu membuat kesalahan saat berbicara. Oleh karena itu, strategi pengajaran speaking bagi orang dewasa lebih menekankan pada diskusi topik nyata, presentasi, role play, profesional, dan pemberian umpan balik yang konstruktif. Oke, demikian jawaban dari kelompok ini. Bagaimana Rahmat? Dapat diterima. Okay, next question. We will try to answer question from Yulia. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yulia. Mengapa penggunaan lagu dan permainan efektif dalam pengajaran speaking untuk young learners? Penggunaan lagu dan permainan efektif dalam pengajaran speaking untuk young learners karena keduanya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, meningkatkan motivasi, dan membantu anak-anak belajar kosakata, serta pelafalan secara alami melalui pengulangan dan interaksi aktif. Penggunaan lagu dan permainan efektif dalam pengajaran speaking untuk young learners karena keduanya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, meningkatkan motivasi, dan membantu anak-anak belajar kosakata, serta pelafalan secara alami melalui pengulangan dan interaksi aktif. Bagaimana Yulia dapat diterima? Atau ada yang ingin menambahkan? Gimana Yulia? Okay, Mat. Okay, next question from Kiki. Apa pertanyaannya? Apakah membetulkan kesalahan anak secara langsung saat berbicara bisa menjadi masalah? Secara langsung. Kalau secara langsung, kalau misalkan secara langsung nih, misalkan cuma ada satu orang dalam ruangan dan cuma anak itu nggak apa-apa. Tapi kalau di depan orang banyak itu nggak kasih tahu namanya, itu mau pamer, dan itu nggak boleh. Oke, kalau mau kasih tahu tuh ajak dulu ke belakang. Nah, kamu salah, nggak begitu ya, terus gitu lagi ya. Itu boleh ya. Ya. Nah, tapi itu sebenarnya kalau anak-anak pun nggak ngerti juga ya. Malah anak-anak itu yang ceng-cengin kawannya. Bu, ini salah bu, ini salah bu. Pak, ini salah pak, ini salah pak. Nah, kan anak-anak, namanya juga anak-anak. Jadi sikap yang harus kita lakukan itu adalah memaklumi. Memaklumi. Iya. Ada lagi? Tidak. Pas. Tidak ada. Oke, thank you Kiki. Mana Kiki dapat diterima? Yes, dapat diterima. Oke, adakah yang ingin bertanya lagi? Adakah yang ingin bertanya lagi? Tidak. Tidak. If not, we will turn to the asker. Apakah ada yang ingin menambahkan pertanyaan lagi? Tidak. Oke, jika tidak, kami tutup konsultasi kami pada siang hari ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah presentasi kita. Pada siang ini kami enggak.